Tuhan sendirilah yang menentukan dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di pagi hari yang cerah ini kita merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kita mengawali doa kita dengan doa pembuka. Kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Musa untuk menuntun umat pilihan memasuki tanah kerajaan surga. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk selalu setia mengikuti bimbingan Putramu, untuk selalu melangkah di jalan keselamatan. Kami juga mohon tuntunan-Mu untuk permenungan kami hari ini. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami kepada-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena dia masuk ke dalam hati tetapi di dalam perutnya, lalu dibuang di jejak." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berbunyi, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dalam hal makanan dan minuman dikatakan bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Bagi Yesus justru apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Mengapa? Karena dari dalam hati seseorang timbul dosa, begitu banyak dosa. Segala kejahatan, percabulan, pencurian, perzinahan, iri hati, kesombongan, kelicikan, dan kekebalan. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa semua hal yang timbul itu berasal dari si jahat dalam dan menajiskan seseorang. Perhatikanlah bahwa hati kita itu seumpama buah mangga. Di luar begitu bagus kelihatan, tetapi di dalamnya ada yang busuk. Banyak orang rajin ke gereja untuk mengikuti misa atau perayaan Ekaristi,
dan sakramen-sakramen lainnya masuk dalam persekutuan doa, aktif dalam pelayanan tertentu, tetapi hatinya masih dikuasai oleh kejahatan dan hawa nafsu, yang biasa kita sebut dengan kata munafik. Banyak orang berpikir bahwa dengan berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja sudah menjadi jaminan kelayakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam hati ada kesombongan, keserakahan, perzinahan, kegelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan kekebalan yang selalu kita lakukan. Kadang orang justru jatuh ke dalam dosa karena hatinya kotor. Hati ikut mempengaruhi pikiran untuk melakukan jahat. Hati yang jahat lebih menajiskan. Dalam surat Paulus kepada orang Ibrani menulis bahwa dosa itu sangat menipu. Kadang membuat orang tidak menyadarinya. Misalnya, orang sombong kadang tidak sadar bahwa ia sangat sombong. Kelama-kelamaan dosa kesombongan menguasai hidup orang tersebut. Dampaknya pasti sangat luas. Relasi antar pribadi menjadi hancur. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan untuk mawas diri terhadap sikap munafik di dalam kehidupan kita. Di hadiratnya, mari kita jujur dan mengakui dosa-dosa kita. Karena Tuhan menjadikan segalanya baik adanya. Hal yang tidak baik adalah menjadi intensi atau niat-niat yang keluar dari hati yang dapat menajiskan hidup kita dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Marilah kita memperbaiki diri kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup permenungan kita ini dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas perkenan-Mu, karena kami telah merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami agar apa yang masuk ke dalam mulut kami, masuk ke dalam diri kami, tidak menajiskan kami. Hapuslah segala perkataan yang menjadi penajisan bagi kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.